Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ketika banyak sekali yang kami hadapi dalam hidup ini, kami sungguh merasa bahwa kami tidak mungkin berjalan di tengah dunia ini tanpa Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber segala kekuatan itu. Dan itulah sebabnya Tuhan, setiap kali kami datang ke rumah Tuhan, kami sangat bersyukur mendapati diri kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan itulah kekuatan kami, Tuhan. Pada minggu ini ketika kidung-kidung Natal terus dinyanyikan dan kami sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, kiranya Tuhan memberkati kami dan menopang kami dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, sehingga kami dapat terus berjalan di dalam iman kami dan meyakini bahwa Tuhan Allah adalah pribadi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, termasuk tidak pernah meninggalkan kami sendiri berjalan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk pribadi-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kami yang terdalam. Dan firman Tuhan itu memberikan kepada kami pengertian dan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memeteraikan firman Tuhan itu dan memampukan kami untuk kami dapat menghayati, mengerti, dan bahkan membuat kami semakin bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan kami sebagai umat-Mu. Pakai dan urapilah hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja, yang dimana Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semua, shalom. Ya, sangat senang sekali bisa melayani di GKPKR Teluk Gong. Saya kalau kesini saudara serasa datang ke rumah anaknya sendiri gitu. Karena di sini anaknya banyak gitu kan. Alumni STT Amanat Agung, saya melayani di STT Amanat Agung sebagai ketua dari STT Amanat Agung, dan saya rasa banyak alumni Amanat Agung yang melayani di sini. Ada Pendeta Yunus, ada Okta, ya, GI Okta dan juga GI Yudis. Dan saya yakin sekali keberadaan mereka sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan terima kasih untuk penerimaan yang baik dan juga mendukung mereka di dalam pelayanan. Dan saya yakin sekali bahwa Tuhan akan terus memakai hamba-hamba Tuhan ini untuk membuat jemaat ini bertumbuh dan berkembang. Saya bersyukur sekali untuk hal itu. Saya menyampaikan salam yang hangat dari seluruh komunitas STT Amanat Agung bagi saudara-saudara sekalian, dan kiranya hubungan yang baik ini dapat terus terjalin. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, dan kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan dari Yesaya pasal yang ke-35. Saya akan membacakan dari ayat 1, meskipun tadi dibacakan mulai ayat yang ke-3 atau ke-4, saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema ruang sukacita bagi mereka yang teraniaya. Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka.
Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelaga dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya, para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita ingat-ingat lagi ya, dalam hidup ini kita ini sering senang gitu dengan kata-kata yang bersifat memotivasi, ya kan saudara. Misalnya saja kita tahu bahwa kita ini menjalani hidup yang tidak mudah gitu. Jadi seringkali kita senang kalau mendengar kata-kata yang memberikan kepada kita motivasi untuk menjadi semangat dalam menjalani hidup ini. Katakanlah kita sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini. Paling tidak ada 3 ungkapan lah yang saya sampaikan kepada saudara, dan saya yakin sekali saudara tidak mungkin tidak pernah mendengar kalimat ini. Pernah kan ya saudara ya, misalnya gini. Akan datang pelangi setelah hujan. Bahkan ada lagunya. Habis hujan tampak pelangi, ya kan? Bagai janji yang teguh gitu. Jadi kita menyanyikan itu, habis hujan akan datang pelangi setelah hujan gitu kan. Lalu kemudian juga ada kalimat seperti ini, habis gelap terbitlah terang gitu. Lalu kemudian ada juga ungkapan yang mengatakan badai pasti berlalu. Saya yakin sekali 3 ungkapan ini saudara pasti kenal gitu. Saudara pasti pernah dengar setidaknya. Karena semua ungkapan ini bermakna akan ada sesuatu yang indah setelah kesusahan melanda gitu. Ada sesuatu yang indah setelah kesusahan melanda, dan kita mengharapkan itu gitu. Rasanya pada waktu susah ini saudara ya, kita itu berada di dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan gitu. Sesuatu yang kita harapkan adalah lepas dari kesusahan ini. Sesuatu yang kita harapkan adalah sembuh dari sakit ini. Sesuatu yang kita harapkan adalah ada jalan keluar dari masalah ini. Begitu terus di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini. Saudara, dalam hal ini kita tahu bahwa ternyata dalam ungkapan-ungkapan seperti ini, sebenarnya kita itu sedang menantikan sesuatu yang baik gitu di dalam hidup kita. Salah enggak? Enggak salah lah gitu kan. Mengharapkan sesuatu yang membuat kita berbahagia. Mengharapkan sesuatu yang membuat kita bersukacita dalam hidup ini. Karena otomatis kita merasa begini, kalau kita menderita, kalau kita sakit, kalau kita susah, itu tidak ada sukacita gitu. Tidak ada kebahagiaan di dalam kesakitan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Itu dalam pemahaman kita secara sederhana ketika kita menjalani kehidupan ini. Saudara, semua orang di dunia ini pasti ingin bahagia, pasti ingin senang hidupnya, pasti ingin punya sukacita, ya kan? Saudara ingin hidup bahagia, saya pun juga. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin berbahagia dalam hidupnya, tidak bersukacita dalam hidupnya, pasti kita ingin. Nah, itu sebabnya saudara, para ahli ini secara umum menyimpulkan demikian, bahwa bisakah ini dilanjutkan? Ya. Para ahli itu mengatakan demikian, orang ingin bahagia itu karena itu sejalan dengan keinginan bawaannya gitu ya. Jadi bahagia itu adalah keinginan bawaan lahir tuh, manusia itu pengennya bahagia gitu. Nggak pengen menderita, nggak kepingin sakit. Jadi keinginan bahagia itu adalah keinginan bawaan manusia. Jadi
kalau misalnya dikatakan apa sih bahagia itu, ya ini keinginan bawaan untuk bisa mencapai kepuasan. Kepuasan dalam hal apa aja gitu ya. Kita puas kalau kehidupan kita ini berkecukupan. Kita puas kalau kita itu punya pendidikan yang bagus. Dan kita puas kalau kita punya karir yang bagus dalam pekerjaan. Kita puas kalau bisnis kita berhasil. Kita puas kalau kita sehat misalnya gitu kan. Jadi kepuasan itu adalah menunjukkan satu kondisi yang baik gitu. Dan kita merasa puas dengan itu. Udah kayak gak ada yang kurang gitu karena kita benar-benar puas. Atau bahagia itu juga identik dengan bagaimana kita bisa menemukan makna dalam hidup ini. Makna itu artinya gini, wah kita bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita. Kita menghargai orang-orang yang kita kasihi. Kita menghargai berkat-berkat Tuhan. Kita menemukan makna di setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani ini. Jadi makna-makna itu memberikan kita rasa senang, rasa bahagia karena kita bisa memaknai kehidupan kita ini dengan baik. Nah, rasa bahagia itu juga ditemukan pada saat kita bisa menjalin hubungan yang baik gitu. Saudara pasti bahagia kalau keluarga saudara harmonis kan? Saudara pasti bahagia kalau saudara tidak memiliki banyak konflik dengan banyak orang gitu. Jadi biasanya orang-orang para ahli ya di bidang apapun ini ya, di bidang sosial, di bidang psikologi itu mengidentikan bahagia itu dengan apa yang saya tuliskan itu. Dan mereka katakan bahwa itu adalah keinginan bawaan. Jadi kalau semua ini yang tidak terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi tidak bahagia. Kita tidak senang, kita tidak merasa bersuka cita. Nah saudara, ini kan pengertian secara umum tentang apa itu bahagia. Nah bagaimana dengan ajaran Kristen? Kalau di dalam kekristenan ya, saya rasa ini tidak bisa berjalan dengan baik, jadi saya bisa dibantu ya dari multimedia. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen, saudara diajar atau kita semua ini diajar untuk memahami bahwa kebahagiaan yang paling hakiki atau kebahagiaan yang paling mendasar itu bukan cuma sekedar persoalan hidup, soal kepuasan hidup, bukan sekedar kemampuan kita menemukan makna, juga bukan sekedar karena kita punya banyak hubungan yang baik. Tetapi di dalam doktrin Kristen tentang kebahagiaan itu dikatakan kebahagiaan itu sangatlah berkaitan dengan sang kebaikan sejati gitu. Kebahagiaan itu sangat berhubungan dengan sang kebaikan sejati, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang itu tidak terhubung dengan Tuhannya, tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhannya, kebahagiaan itu tidak akan pernah ada secara sejati di dalam diri manusia ini. Itu doktrin Kristen tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang rasa senang dalam kehidupan ini gitu loh saudara. Jadi tidak semata-mata pada apa yang kita temukan dalam kepuasan di dunia ini, tapi bagaimana kita bisa melihat kepuasan di dalam Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ini terlihat dari apa yang dikatakan oleh beberapa bapak gereja. Banyak sekali bapak-bapak gereja itu menekankan tentang kebahagiaan itu hanya bisa ketemukan ketika kamu memiliki relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Katakanlah misalnya dikatakan oleh seorang bapak gereja bernama Gregory of Nyssa. Dia adalah seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat. Satu kali dia mengatakan tentang happiness, tentang kebahagiaan. Dia katakan kebahagiaan itu dicapai dengan cara mengarahkan hidup kita kepada kebajikan, katanya gitu. Jadi kebahagiaan itu dicapai dengan cara mengarahkan hidup kita kepada kebajikan, di mana kebajikan itulah yang akan membawa kita itu menjadi dekat dengan Tuhan. Ya, draw us closer to God. Membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, sumber segala kebaikan. Jadi Gregory of Nyssa ini mengatakan kalau kamu berbahagia itu karena kamu menjadi dekat dengan Tuhan gitu. Dan itu jelas sekali dia katakan, karena kedekatanmu dengan Tuhan itu akan membuat kehidupanmu itu menjadi bajik, menjadi baik. Kamu mengerti tentang bagaimana menjalani hidup ini karena Tuhan menuntunmu. Senada dengan itu juga dikatakan oleh seorang bapak gereja yang lain ya, bernama Maximus the Confessor. Dia juga mengatakan hal yang sama. Dia katakan begini, kebahagiaan sejati itu adalah sukacita jiwa,
Kebahagiaan sejati itu adalah sukacita jiwa yang menemukan ketenangannya di dalam cinta dan pengetahuan akan Tuhan. Nah saudara, pernyataan-pernyataan ini membuat kita sadar, membuat kita tahu gitu ya, bahwa ternyata kebahagiaan di dalam kekristenan ini bukan bicara soal kepuasan hidup, tidak ada masalah, kesehatan secara prima. Bukan itu saja, tetapi bagaimana kebahagiaan itu kita raih, kita dapatkan karena hubungan kita dengan Tuhan yang semakin baik, semakin dekat, semakin mendewasakan. Dan untuk itulah kita menjadi orang-orang yang tangguh gitu untuk bisa menghadapi kehidupan ini seberapapun berat dan seberapapun susahnya. Nah saudara, rasa bahagia dan sukacita yang berasal dari Allah itulah yang sedang dibicarakan oleh Yesaya kepada bangsanya yang pada saat itu sedang sangat menderita sekali. Sebab Tuhan menghukum mereka oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan hukuman yang diberikan kepada Allah itu bukan main-main gitu. Karena kemudian Allah memutuskan untuk membuang mereka keluar dari tanahnya sendiri dan kemudian mereka dibuang ke tanah orang asing, yaitu tanah orang-orang Babel, ya. Orang-orang yang sangat berbeda dengan mereka. Nah, saudara, saking beratnya hidup di tanah pembuangan itu, bangsa Israel ini berpikir bahwa mereka benar-benar telah ditinggalkan oleh Tuhan gitu. Artinya dengan kata lain, jika mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu sudah pasti tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan gitu. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka senang dan penuh harapan di dalam menjalani hidup ini. Setiap hari mereka rindu ingin pulang, mereka nangis terus setiap hari gitu. Karena merasa menderita betul hidup di tanah pembuangan ini. Mereka ingin pulang ke tanah mereka sendiri tetapi tidak bisa gitu. Karena mereka masih harus melalui tahun-tahun di masa pembuangan yang panjang sekali. Satu generasi itu lama saudara-saudara, dalam ukuran umur 70 tahun mereka itu ada di dalam pembuangan itu tidak waktu yang singkat. Jadi mereka itu terus menangis, menantikan kapan bisa pulang ke Yerusalem, kapan bisa pulang ke tanah perjanjian itu. Yang saat itu sudah tidak ada lagi mereka di sana, ya kan? Maka kalau saudara membaca ya di dalam Mazmur 137 ayat yang pertama, di situ pemazmur ini menuliskan kisah ratapannya orang-orang dalam pembuangan ini dengan mengatakan begini, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk dan menangis ketika kita mengingat Sion. Itu ratapannya mereka gitu, kesedihan mereka yang mengatakan di tepi sungai-sungai Babel, itu kan sungai-sungai di tempat di mana mereka dibuangkan, di sanalah kita duduk dan menangis ketika kita mengingat Sion. Saudara, Sion itu adalah nama yang sering dipakai untuk merujuk kepada kota Yerusalem sebenarnya. Jadi Sion ini sebagai kata ganti dari nama kota Yerusalem. Jadi kalau misalnya mengatakan tentang Sion itu pasti kita akan mengingat Yerusalem gitu. Jadi apa yang mereka katakan, mereka menangis ketika mengingat Sion itu menunjukkan betapa susahnya mereka, betapa menderitanya mereka. Saudara, ternyata dari sejak dulu kala sampai sekarang banyak umat Tuhan yang selalu merasa Tuhan meninggalkan mereka ketika mereka bergumul, ketika mereka sedang susah, ketika kita sedang menderita. Entah mengapa ya, cara pikir manusia itu selalu demikian. Kalau kita lagi bergumul, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi berat banget gitu, rasanya seperti Tuhan gak dengar kita, Tuhan gak jawab kita, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Bukankah itu keluhan kita juga kan saudara? Ketika Anda merasa begitu berat menjalani kehidupan ini, saudara rasa kok Tuhan gak sayang sama saya, kok Tuhan gak tolong saya, kok Tuhan tidak mendengar doa saya, kok Tuhan gak jawab doa saya. Itu adalah kata-kata ratapan dari orang yang susah. Sama seperti susahnya orang-orang Israel ini yang merasa begitu berat gitu, menantikan kapan bisa pulang ke Sion tapi tidak bisa pulang ke Sion. Jadi mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Sama kayak kita kan merasa ditinggalkan oleh Allah dalam pergumulan kita. Gak ada bedanya lah kita ini dengan bangsa Israel pada saat itu juga. Jadi saudara kalau membaca ini maka kita akan merasa wah menarik sekali ya. Ternyata justru pada saat mereka berada di dalam pembuangan itulah nubuat-nubuat tentang Mesias itu, tentang pengharapan itu dihadirkan gitu. Saudara, kadang kita merasa begini ya, sebagai anak-anak Tuhan ini, ketika mendengarkan firman Tuhan itu kayak bukan sesuatu yang
menghibur kita gitu. Tapi firman Tuhan itu ya udahlah kita dengerin aja, namanya juga kalau datang kebaktian mesti denger khotbah gitu kan. Jadi mau gak mau kita senang atau tidak senang, kita terima atau tidak terima, kita yakin atau kita tidak yakin, kita denger aja firman Tuhan. Tapi kita tidak membentuk keyakinan apa-apa gitu terhadap firman Tuhan itu. Cuma dengar dan lewat begitu aja gitu kan. Nah jadi itulah yang terjadi pada orang-orang di pembuangan itu. Namun Tuhan tetap katakan kepada Yesaya untuk terus mengatakan berita pengharapan itu kepada orang-orang yang sedang ada di dalam pembuangan, saudara-saudara. Nah, disitulah kemudian Yesaya mengajarkan kepada bangsa Israel apa artinya bersukacita. Apa artinya bergirang dalam kehidupan ini meskipun hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebenarnya ya saudara ya, kalau kita berpikiran kebahagiaan itu datang setelah kesusahan, itu cara pikir kita itu sama seperti orang-orang di dunia ini gitu. Jadi kebahagiaan itu kayak satu bongkah keadaan yang belum kita dapatkan ketika kita sedang susah. Nah Yesaya ini dalam Yesaya pasal yang ke-35 itu mengubah paradigma atau mengubah cara pikir bangsa Israel itu gitu. Untuk mereka merasakan bahwa di tengah penderitaan mereka itu sesungguhnya ada sukacita gitu. Di tengah kesusahan mereka itu ada sukacita. Di tengah tangisan mereka itu ada sukacita gitu. Itu cara pikir yang sangat berbeda sekali dengan orang pada umumnya. Saudara, hari ini berita ini juga akan dikatakan kepada saudara yang hidup di zaman ini gitu. Jangan melihat kebahagiaan itu sebagai urutan setelah kesengsaraan lewat, datanglah kebahagiaan gitu. Seperti ungkapan-ungkapan tadi yang saya katakan. Tapi tidakkah saudara bisa merasakan bahwa kebahagiaan, sukacita itu ada, hadir, diberikan gitu kepada Allah di tengah kesusahan kita ini. Tapi persoalannya, bisakah kita atau bisakah bangsa Israel ini bersukacita di tengah beratnya kehidupan yang mereka jalani setiap hari di tanah pembuangan itu? Bukankah setiap hari mereka ini merasa seperti orang yang malang gitu. Seperti orang yang kayak ditinggalkan Tuhan. Apa iya di dalam kesusahan kita ini sedang ditinggalkan oleh Tuhan? Apa iya di dalam penderitaan atau pergumulan yang saudara alami Tuhan tidak tahu? Saudara, itu cara pikir yang sama sekali salah. Justru di dalam kesusahan kita itulah Tuhan datang, Tuhan hadir, dan Tuhan bersama dengan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya di dalam nubuat-nubuat yang sedang ia katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, saya ingin Anda tahu ya, saudara tahu seperti apa sih penderitaannya orang Israel ini. Penderitaan mereka itu berat, saudara-saudara. Kalau misalnya Anda membandingkan dengan penderitaan yang saudara lakukan, yang saudara alami, mungkin bisa sama beratnya atau bisa juga lebih berat bangsa Israel ini. Saya ingin menggambarkan penderitaan seperti apa gitu ya yang mereka alami ini. Mari kita lihat, minta tolong di slide berikutnya. Dikatakan begini, bahwa sesungguhnya gambaran penderitaan bangsa Israel di tanah asing itu, di tanah Babel itu memang berat gitu. Katakanlah begini ya, bahwa mereka itu dibuang, mereka itu bukan dipindahkan gitu, tapi dibuang ke tanah lain, dan itu sangat berat. Saudara, karena dibuang ke tanah bangsa lain, itu sama, dibuang itu sama artinya dengan diasingkan, dipindahkan dengan paksa, bukan pindah dengan sukarela loh mereka ini. Mereka itu dipindahkan dengan paksa, diasingkan dari tanah mereka sendiri. Jadi bagi mereka pembuangan itu bukan sekedar pindah tempat dari satu negara ke negara yang lain atau satu bangsa ke bangsa yang lain, bukan. Tapi mereka itu dalam kondisi dibuang artinya memang seperti orang yang tidak diinginkan oleh Tuhan gitu. Karena yang membuang mereka itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bagi mereka ini adalah malapetaka dalam kehidupan mereka gitu. Ini bukan sekedar membuat mereka menderita kerugian secara materi karena mereka kehilangan tanah. Tetapi pembuangan itu sangat terkait dengan kehilangan identitas loh saudara-saudara. Kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Karena mereka tidak lagi seperti terikat dengan perjanjian itu. Bukankah dengan tinggalnya mereka di tanah perjanjian, tinggalnya mereka di Yerusalem, itu artinya mereka terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Tapi ketika mereka dibuang oleh Tuhan, oleh karena mereka dianggap begitu keras kepala, begitu memberontak, dan Allah marah, murka kepada mereka dan dibuang.
Jadi mereka berpikir mereka sudah tidak terikat lagi gitu dengan perjanjian sebagai umat Allah. Itu sebabnya kenapa pembuangan itu dianggap seperti hilangnya identitas bangsa Israel sebagai umat Allah. Itu berat buat mereka. Karena kebanggaan mereka adalah sebagai umat pilihan Allah. Mereka bisa katakan bahwa bangsa Israel itu lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi statusnya dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Karena mereka merasa mereka itu adalah umat pilihan Allah. Nah sekarang dalam kondisi yang begitu kalah, mereka ada di tempat yang dimana mereka dibuang. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa mereka itu adalah umat perjanjian? Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa aku ini adalah umat Allah? Wong mereka dalam keadaan dibuang oleh Allah. Itu sebabnya mengapa pembuangan itu bukan satu hal yang yang biasa seperti dipindahkannya mereka atau dihukum dengan cara dipindahkan keluar dari satu tanah ke tanah yang lain. Tapi beratnya pembuangan itu karena hilangnya identitas mereka sebagai umat perjanjian. Itu ngeri, itu berat sekali saudara-saudara. Karena kehilangan identitas itu sama artinya seperti kehilangan keselamatan. Beberapa penafsir mengatakan demikian. Kehilangan identitas itu sama artinya dengan kehilangan keselamatan mereka di dalam Tuhan gitu. Seperti Tuhan tidak menginginkan mereka lagi. Nah itu hal yang berat pertama gitu ya tentang pembuangan ini. Hal terberat yang kedua ya di bagian berikutnya dikatakan begini. Dengan mereka sebagai tawanan Babel, sesungguhnya itu sangat menghantam mental dan karakter mereka gitu saudara-saudara. Orang-orang yang berada di dalam pembuangan ini menyaksikan sendiri dengan jelas bagaimana pasukan Babel itu menyerang bangsa Israel. Waduh mereka betul-betul ngeri melihat bagaimana serangannya bangsa Babel ini kepada Israel saudara-saudara. Sehingga mereka melihat kehancuran Yerusalem itu begitu parah gitu. Dan yang dihancurkan oleh Babel itu benar-benar sendi kekuatan mereka. Apa sendi kekuatan mereka? Yaitu tembok kota dan bait Allah yang dihancurkan oleh orang-orang Babel ini. Saudara tahu tembok kota adalah simbol pertahanan mereka sebagai bangsa. Gitu. Jadi di masa lalu ya di zaman ancient itu, zaman kuno itu, satu bangsa kalau tembok kotanya tidak kuat itu pasti bangsa itu akan gampang diserang musuh gitu. Ini bukan sekedar temboknya tidak kuat di Yerusalem, tapi temboknya diruntuhkan. Artinya bangsa Israel, Yerusalem itu akan bisa diserang oleh musuh kapan saja. Karena tembok kotanya sudah diruntuhkan oleh Babel. Bukan cuma tembok kotanya sebagai simbol pertahanan mereka yang diruntuhkan, tapi bait Allahnya juga diruntuhkan saudara-saudara. Dan saudara tahu bait Allah itu adalah tempat di mana mereka menyembah Tuhan. Bait Allah itu adalah tempat di mana mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga secara mental, secara karakter sebagai satu bangsa yang disebut umat pilihan Allah itu betul-betul remuk, betul-betul hancur sama sekali. Karena mereka memang betul-betul dihancurkan baik dalam pertahanannya maupun dalam penyembahannya kepada Allah. Gak ada yang tersisa. Dan mereka melihat itu benar-benar di depan matanya sendiri. Maka itu sebabnya dikatakan bahwa benarlah kalau dikatakan melihat keruntuhan Yerusalem, mereka merasa bahwa identitas mereka hilang dan kemudian mereka merasa pertahanan mereka tidak ada lagi. Mereka sungguh-sungguh hancur baik secara mental, secara karakter, secara spiritual. Gak ada yang tersisa. Berat banget kan hidup seperti ini saudara-saudara. Yang ketiga beratnya pembuangan itu ya. Sebagai tawanan Babel, mereka itu diperlakukan dengan keras dan kasar layaknya budak gitu. Dan mereka menjadi sasaran kerja paksa untuk membangun kota Babel, ya kan? Karena mereka dianggap budak kan, mereka mendapatkan Babel merasa senang karena dengan adanya para tawanan ini dengan jumlah yang sangat besar, ribuan orang itu dibuang ke Babel, itu adalah tenaga gratis untuk dilakukan kerja paksa untuk membangun kota Babel. Saudara itu menderita sekali loh. Mereka itu punya tanah tapi mereka membangun tanahnya orang. Tanah di tempat di mana mereka dibuang pula. Tanah di tempat mereka tidak diperlakukan dengan baik. Tanah di tempat mereka diperlakukan dengan kasar. Dan mereka harus membangun kota itu betul-betul meruntuhkan mereka secara spiritual.
Dan mereka sungguh-sungguh merasa bahwa mengapa mereka harus membangun kota yang penuh dengan berhala itu. Sulit sekali bagi mereka untuk beradaptasi dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan tradisi yang sama sekali berbeda dengan Israel. Dan mereka harus bertahan di sana. Kalau di dalam perkataannya Yeremia bisa mengatakan gini, kamu harus mengusahakan kesejahteraan di kota di mana kamu aku buang gitu. Itu perkataannya Yeremia. Bagaimana mensejahterakan kota di tempat di mana mereka dibuang. Saudara, jadi nubuat-nubuat dari para nabi ini ya, membuat mereka itu melihat gimana sih Tuhan ini gitu. Apa sih maunya Tuhan ini? Samalah kayak kita ketika kita bergumul. Saudara pasti bertanya, apa sih maunya Tuhan ini buat saya gitu. Kenapa kok saya dibiarkan dalam kondisi seperti ini dan bahkan saya harus melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan gitu. Wah, saudara-saudara, bergumul itu berat ya. Bergumul itu benar-benar menghilangkan banyak sukacita di dalam diri kita ini. Dalam hal apapun, dalam hidup, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu. Tapi itulah bergumul. Itulah yang Tuhan izinkan. Di tempat seperti itulah kau harus menemukan sukacita. Gimana caranya gitu. Dengan semua yang diungkapkan ini, semua keadaan yang mereka alami ini. Saya masih punya beberapa data yang lain tentang apa beratnya tinggal di dalam pembuangan itu. Setidaknya ada 2 lagi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang keempat saudara ya, pembuangan di tanah Babel itu membuat bangsa Israel itu mengalami krisis iman yang sangat hebat. Krisis teologi yang sangat hebat gitu. Krisis pemahaman tentang Tuhan yang sangat hebat. Karena mereka terus mempertanyakan bagaimana mungkin Allah yang telah berjanji untuk memberkati mereka dan memberikan tanah perjanjian kepada mereka itu bisa mengizinkan bencana yang begitu hebat. Mengizinkan bencana semacam ini di mana umat Allah dianiaya oleh bangsa lain, direndahkan oleh bangsa lain, dihina oleh bangsa lain. Bagaimana mungkin Allah yang katanya adalah Tuhan kita, Allah yang memilih kita, tapi kenapa Tuhan mengizinkan kita diperlakukan seperti ini oleh bangsa kafir gitu? Apa Tuhan gak malu kah gitu? Apa Tuhan tidak merasa bahwa dia terhina dengan kondisi umatnya yang diperlakukan demikian? Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teologis, pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan yang pada akhirnya membuat krisis imannya. Saudara, biasanya ya memang pada waktu orang bergumul dia akan mengalami krisis iman yang hebat loh saudara-saudara. Krisis iman itu pasti dimulai dari pertanyaan-pertanyaan keraguan gitu tentang Tuhan. Kok bisa ya Tuhan memperlakukan kita begini gitu? Kok bisa ya bencana ini datang kepada kita gitu? Kok bisa ya saya ini sakit gak sembuh-sembuh? Kok bisa? Padahal udah berdoa gitu kan? Kok bisa? Jadi ketika saudara bertanya kok bisa ya, itu sudah artinya meragukan Tuhan. Nah memang kenyataannya begitu. Krisis iman ini menjadi buah dari penderitaan kebanyakan orang gitu. Dan Israel mengalami hal yang semacam ini gitu. Sehingga kalau kita lihat saudara-saudara, bangsa ini memiliki banyak sekali kesusahan yang hebat gitu. Jadi bukan hanya secara fisik mereka rasakan susah, tapi secara karakter, secara spiritual, secara mental. Ini kalau dipreteli satu-satu sudah dalam kehidupan mereka sebagai manusia, kayak nggak ada sisa kekuatan dalam diri mereka untuk bisa bangkit dan berdiri gitu. Dan Tuhan izinkan mereka di dalam keadaan itu, dan Tuhan minta mereka untuk melihat sukacita mereka di dalam keadaan seperti itu. Gimana caranya gitu kan? Nah ada lagi hal yang lain ya, kalau misalnya diungkapkan tentang pembuangan yang kelima saudara-saudara. Pembuangan di tanah Babel itu sangat mengganggu perekonomian gitu. Karena pembuangan itu menyebabkan banyak orang kehilangan harta kan. Kehilangan mata pencaharian, kehilangan stabilitas sosial gitu. Jadi krisis secara iman, krisis secara ekonomi itu dirasakan. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini gak berat? Oh ini berat sekali saudara-saudara. Mungkin berkali-kali lipat lebih berat daripada apa yang kita rasakan hari ini. Tapi itulah Tuhan izinkan mereka ada di dalam keadaan seperti itu. Jadi singkatnya saudara-saudara, pembuangan pada masa Yesaya itu merupakan masa penderitaan yang sangat berat. Ditandai dengan pemindahan secara fisik ke tanah asing, kehancuran rohani, krisis identitas. Namun melalui Yesaya, Allah mengingatkan umatnya bahwa penderitaan yang mereka alami itu bukanlah akhir dari kisah hidup mereka itu. Di mana tidak ada lagi pengharapan, di mana tidak ditemukan lagi sukacita. Karena sesungguhnya pada masa pembuangan itu terjadi, Allah
merencanakan penebusan, pemulihan, dan penggenapan perjanjiannya. Itu pada saat mereka dibuang. Jadi antara Allah yang merencanakan penebusan, merencanakan pemulihan perjanjian, merencanakan pengampunan terhadap mereka, itu bersamaan waktunya dengan penderitaan yang mereka alami. Cuma mereka tidak bisa merasakan seberapa hebat Allah merencanakan kebaikan buat kita pada waktu penderitaan itu datang. Itu persoalannya. Kita tidak bisa menilai bagaimana Allah bekerja di dalam keadaan kita yang sangat menderita itu. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada pergumulan kita sendiri. Kita betul-betul hanya memfokuskan pada kesusahan kita, kesakitan kita, penderitaan kita, beratnya kita gitu. Jadi berat. Jadi pada akhirnya kita cuma mengeluh sampai kita tidak merasakan bahwa Allah itu sedang bekerja dengan begitu luar biasa ketika kesulitan itu datang. Nah, Yesaya memperlihatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya pada saat pembuangan itu terjadi, Allah sedang merencanakan penebusan, pemulihan, bahkan Allah telah merencanakannya untuk bisa menghadirkan penebusan, pemulihan, penggenapan perjanjiannya kepada umatnya, yaitu untuk mengembalikan Israel sebagai bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara, salah satu perkataan Yesaya yang berisi penghiburan kepada mereka yang telah hilang pengharapan di tanah pembuangan itu dituliskan di seluruh pasal 35 ini. Makanya pasal 35 ini sering sekali dipakai sebagai renungan di masa Advent gitu. Tentang apa yang Tuhan buat gitu dalam bentuk sukacita. Sukacita seperti apa yang mesti dipahami oleh umat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang menderita. Indah sekali sebenarnya tulisan Yesaya di dalam di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ini, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan sukacita besar kepada mereka, menggantikan tangis dan ratapan yang terjadi selama ini. Nah, saudara, sekarang perhatikan ya, apa yang Yesaya katakan kepada bangsa Israel yang sedang sangat menderita dan penuh dengan ketakutan itu. Mari kita perhatikan gambaran ini. Yang pertama, saudara-saudara, slide-nya itu. Allah menjanjikan pemulihan seluruh ciptaannya. Itu kalau saudara membaca ya di ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu ayat 6b sampai ayat yang ke-7, itu 4 ayat ini bicara tentang pemulihan. Bukan cuma pemulihan bangsa Israel loh, tapi pemulihan seluruh ciptaan gitu. Ini saja sudah menjadi tanda bahwa keselamatan itu akan datang kepada bangsa-bangsa dan bukan hanya kepada Israel saja, gitu kan? Karena pemulihan yang dilakukan Allah itu adalah pemulihan terhadap seluruh ciptaan. Saudara lihat di sini ya. Israel adalah umat yang diciptakan oleh Allah. Dan mereka akan masuk dalam misi pemulihan yang akan dikerjakan oleh Allah ini. Nah, pemulihan yang digambarkan oleh Yesaya dengan kiasan yang sangat menarik. Kalau saudara lihat di ayat 1, ayat 2, itu Yesaya bicara tentang padang gurun, tanah kering, padang belantara gitu kan ya. Tapi dia katakan gini, padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Tapi dia bicara tentang 3 hal ini, padang gurun, tanah kering, padang belantara. Saudara tahu tidak bahwa sebenarnya padang gurun, tanah kering, padang belantara itu merupakan lambang kemandulan, kehampaan, dan kematian, saudara-saudara. Tidak ada yang baik dari padang gurun. Saudara, itu sebabnya Israel pernah satu masa itu begitu menderita karena mereka berputar-putar di padang gurun dan tidak sampai-sampai ke tanah perjanjian 40 tahun lamanya. Dan dikatakan padang gurun itu adalah the barren place, tempat yang sangat mandul sekali, tempat yang sangat hampa sekali, tempat yang sangat mengerikan sekali, tempat yang sangat mematikan sekali. Nah, tetapi dikatakan oleh Yesaya, padang belantara, tanah kering, padang gurun itu akan diubahkan oleh Allah. Dan dia menyebut dengan istilah Libanon, akan seperti Libanon, akan seperti Saron, akan seperti Karmel. Kalau saudara membaca ini, anak-anak teologi ya, mahasiswa ya, hamba Tuhan ini yang belajar teologi mesti ngerti kenapa Yesaya menyandingkan antara padang belantara, padang gurun, tanah kering dengan Libanon, Saron, Karmel. Ini adalah 2 tempat yang sangat bertolak belakang sekali gitu.
Sangat berbeda sekali. Kalau bicara tentang Libanon, tentang Saron, tentang Karmel, itu adalah kota-kota yang sangat subur, kota-kota yang penuh dengan hutan, yang menghasilkan banyak bunga, menghasilkan banyak buah. Pohon bunga buah mudah ditemukan di 3 kota yang disebutkan oleh Yesaya ini. Libanon, Saron, Karmel itu adalah kontras dari padang gurun, padang belantara dan tanah kering. Nah, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Allah terhadap bangsa Israel ini, tentang bagaimana dia akan mengubahkan tanah yang penuh dengan kematian itu menjadi tanah yang penuh dengan kesuburan dan kehidupan. Saudara, itu sebabnya pemulihan yang Allah lakukan ini membuat tanah pun menjadi girang, penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Padang gurun menjadi bergirang katanya. Tanah kering dan kemudian padang belantara itu menghasilkan sorak-sorai karena memang betul Allah memulihkan mereka. Jadi saudara-saudara, di dalam keadaan yang sangat menderita, harus yang perlu diingat oleh kita adalah pemulihan dari Tuhan itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak gitu. Nah, tetapi kita perlu iman gitu untuk bisa merasakan bahwa memang betul Tuhan pasti akan memulihkan, karena Dia punya kuasa untuk memulihkan dengan begitu luar biasa. Itulah gambaran umat Allah yang mengalami pemulihan nantinya, gitu ya, menjadi subur. Penggambaran ini memberikan pengertian kepada kita bahwa daya pulih yang dikerjakan oleh Allah itu benar-benar dahsyat gitu. Benar-benar dahsyat. Sangat mengubahkan dari kering menjadi subur, dari mati menjadi hidup. Benar-benar semua yang mengerikan, yang buruk, yang jahat dari seluruh pergumulan mereka di tanah pembuangan itu berganti total dengan kebaikan, kesuburan, dan keselamatan. Hebat tuh saudara berita ini. Luar biasa gitu, kok bisa Tuhan itu menyediakan kepada kita begitu hebatnya gitu. Apa yang Dia pikirkan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Saudara tahu ya, 700 tahun setelah kata-kata penghiburan ini disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, itulah yang persis dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dia membangkitkan dan menghidupkan kita kembali setelah kita benar-benar mati karena dosa, bukan? Daya pulih yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi kita itu sangat luar biasa. Siapa yang bisa mengampuni kita dari kematian karena dosa? Gitu. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari tubuh maut ini? Kata Paulus, ya kan? Semakin kita paham tentang apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita di tengah pergumulan ini, saudara-saudara, penderitaan hidup yang kita alami nampak tidak seberapa gitu. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami sekarang. Gak apa-apalah bergumul, namanya kita masih di dunia. Gak apalah kita sakit, gak apalah kita menghadapi banyak masalah, tidak apa-apa. Karena itu tidak akan merampas kita dari kasih Tuhan sama sekali. Karena pada saat kita menderita, Dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi kita, saudara-saudara. Apapun itu. Bahkan kalaupun sampai kita mati dan kita menemukan jalan keluar, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di surganya yang mulia. Lalu kenapa kita harus takut, ya kan? Nah, dalam kondisi itulah kemudian kita bisa mengerti apa artinya sukacita. Apa artinya memiliki pengharapan di tengah kegalauan dan di tengah kesulitan yang kita alami itu. Saudara, kita betul-betul tahu sekarang bahwa pemulihan dan keselamatan dari Tuhan itu sungguh sempurna. Saudara, sekarang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Gitu. Kalaupun di dunia ini kita mengalami penderitaan, itu katanya Paulus seketika saja lamanya. Tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang telah Dia sediakan bagi kita. Jadi mesti berani, saudara. Maka benar juga pada bagian yang kedua, ya pada bagian yang kedua silakan di slide berikutnya itu dikatakan bahwa Allah itu menghibur mereka yang lelah dan kehilangan harapan gitu. Pemulihan itu bernilai penghiburan gitu, saudara-saudara. Ya, menghibur yang lelah. Bukan Tuhan tidak tahu loh kita itu lelah. Bukan Tuhan tidak tahu kita kehilangan banyak. Seperti halnya orang Israel yang begitu banyak kehilangan dalam kehidupan mereka. Bukan Tuhan tidak tahu. Nah, kalau saudara membaca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6a, itu bicara tentang bagaimana ya Allah memulihkan mereka gitu. Allah memang menghukum umat Allah yang memberontak dan tidak setia ini. Tetapi hukuman yang diberikan oleh Allah itu tidak pernah dimaksudkan untuk membinasakan gitu. Tetapi hukuman yang Allah berikan itu
selalu dimaksudkan untuk menyelamatkan. Saudara, kita ini ya dengan logika kita manusia yang sederhana, kalau dihukum itu artinya itu ditinggalkan tadi itu. Kalau dihukum artinya tidak disukai. Kalau dihukum artinya tidak dikasihi. Tapi saudara tahu tidak, bahkan dalam menghukum kita pun Tuhan tetap mengasihi kita. Cuma dia perlu kita belajar gitu tentang hidup ini. Cuman dia perlu kita itu bisa mengerti tentang apa artinya dan menghargai tentang apa artinya kasih Tuhan kepada kita. Saking kerasnya hati kita, dia perlu menghajar kita. Tapi setiap kali Allah menghajar kita, dia tidak pernah bermaksud untuk membinasakan kita. Gak pernah. Ketika dia menghajar kita, yang dia maksudkan adalah untuk menyelamatkan kita. Maka di ayat yang keempat dituliskan demikian. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Dia menghukum kita, dia membalas kita, dia mengganjar kita dengan hukuman itu. Namun dia sendiri juga yang akan datang menyelamatkan kita. Saudara, ketika Allah menghukum, tadi saya katakan dia tidak pernah bermaksud mencelakai. Dalam menghukum dia memikirkan bagaimana menyelamatkan kita. Kalau saudara ingat ya, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 itu mengatakan begini. Bahwa kita ini diperdamaikan dengan Allah pada saat kita masih menjadi seterunya Allah. Ingat gak kata-kata itu? Kita itu diperdamaikan oleh Allah pada saat kita masih menjadi musuhnya Allah. Kita kalau musuhan sama orang bencinya kayak apa? Gak akan mau kita tengok, bahkan mukanya jadi malas kita lihat gitu. Tapi Tuhan, saudara-saudara, ketika kita masih menjadi seteru Allah, dia sudah memutuskan untuk mati bagi kita. What kind of love it is? Kasih macam apa ini gitu. Pada waktu kita masih menjadi seteru Allah, dia sudah berpikir untuk menyelamatkan kita. Dan dia melakukannya. Dan dia turun dari surga yang mulia itu demi menyelamatkan kita. Saudara, Allah memikirkan dan merencanakan keselamatan kita bahkan ketika hati kita masih keras dan memberontak kepada Dia. Pada bagian ini kemudian Yesaya memberikan catatan penting, yaitu agar di tengah pergumulan itu umat Tuhan ini bisa menghapus keraguan mereka akan Tuhan. Yang diwakili dengan perkataan, kuatkanlah tangan yang lemah, teguhkanlah lutut yang goyah, kuatkan hati, jangan takut. Pengakuan kita akan Tuhan itu bahwa susah atau senang dia tetaplah Tuhan kita. Dialah sukacita kita. Dan sukacita ini digambarkan seperti orang yang menyambut kehidupan yang baru. Kegirangannya itu seperti orang yang, kegirangan itu gini, kayak kata Yesaya, seperti orang yang buta dicelikan, orang yang tuli mendengar, orang yang timpang melompat, orang yang bisu berbicara, itu benar-benar memiliki paradigma yang baru tentang Tuhan. Kayak ada kebaruan gitu loh saudara di dalam sukacita itu. Coba deh saudara rasakan ya. Ketika Anda bergumul dengan berat, ketika Anda susah setengah mati dalam menjalani ini, coba saudara berpikir tentang Tuhan yang mengasihimu. Itu akan mencelikkan matamu seperti orang yang celik matanya setelah buta sekian lama dari sejak lahirmu. Seperti orang yang tuli tiba-tiba mendengar. Seperti orang yang timpang tiba-tiba bisa melompat. Seperti orang yang bisu tiba-tiba bisa bicara. Itulah sukacita. Gitu. Di tengah pergumulan ini. Hebat ya. Nubuat ini luar biasa. Saya aja merasa ketika saya mempersiapkannya. Wah, hebat bener ya yang dikerjakan oleh Allah buat kita ini. Nah, yang terakhir saudara ya. Bagaimana Allah menghibur kita. Bagaimana Allah mendatangkan sukacita kepada kita adalah Allah menghibur mereka dengan menyediakan jalan kembali pulang. Allah menghibur mereka dengan cara menyediakan jalan kembali pulang. Saudara, rindu pulang adalah kata yang tepat untuk menggambarkan betapa tidak betahnya orang-orang Israel ini di tanah pembuangan. Dan Tuhan tahu itu. Mereka rindu pulang dan Allah menyediakan jalan. Kalau dikatakan di dalam perkataan ini, di dalam tulisan, Allah menyediakan jalan raya. Kalau dalam bahasa Inggris itu highway, jalan tanpa rintangan, kayak tol itu. Harusnya kalau karena di Jakarta macet sih ya, bahkan di tol pun juga macet gitu kan. Tapi sebenarnya konsepnya highway itu bukan kemacetan, nggak ada halangan. Highway itu adalah, highway itu jalan
tol itu ya, itu kayak jalan gak ada rintang, gak ada lampu merah yang buat kita berhenti, gak ada apa-apa. Cuma di Jakarta ini konsep highway-nya udah kalang kabut karena kita udah tol. Di highway aja kita bisa parkir macet gitu kan, lama banget berjam-jam gitu. Tapi sebenarnya konsep ini menunjukkan gini, Allah itu menyediakan jalan tanpa halangan loh kepada kita untuk kembali pulang. Katakanlah pulang ke tanah Israel kembali atau pulang ke rumah Tuhan, itu disediakanlah jalan raya itu. Dan jalan ini dipenuhi pada diri Yesus Kristus sendiri ketika dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia meletakkan dirinya sebagai jalan. Jalan itu disediakan Tuhan hanya bagi umatnya. Yang bukan umatnya tidak bisa melintasi jalan itu. Di jalan itu orang bodoh pun tidak akan tersesat, katanya Yesaya. Saking begitu hebatnya jalan ini, gitu kan. Tapi Yesaya katakan, jalan ini tidak bisa dilalui oleh yang bukan umat Tuhan. Jalan ini adalah jalan bagi umat Tuhan. Dengan kata lain, Yesaya mengatakan bahwa bagi mereka yang hidupnya telah ditebus sehingga dia menjadi benar dan kudus, itulah umat Tuhan. Jadi umat Tuhan itu adalah umat yang ditandai dengan hidup yang benar, hidup yang kudus. Makanya highway ini menjadi the holy way. Jalan tanpa halangan ini atau jalan raya dikatakan oleh dituliskan oleh LAI ini adalah jalan kudus gitu, the holy way, jalan kudus, yaitu tentang diri Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk sampai berjalan di jalan itu ya kamu mesti memiliki kekudusan hidupmu dong gitu. Menjaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa yang merampas sukacita dan rasa bahagia ini bukan karena kita menderita, saudara-saudara. Bukan karena kita bergumul dengan berbagai masalah. Bukan juga karena sakit penyakit. Tetapi yang merampas kebahagiaan, merampas sukacita dalam hidup kita ini, karena kita tidak bisa menjaga hidup kita itu dengan benar, tidak bisa menjaga kekudusan hidup kita. Itu sebabnya kenapa saudara tidak bisa bersukacita. Tetapi Tuhan katakan orang yang dapat menjaga kekudusan hidupnya, menjaga hidupnya benar, adalah orang yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia adalah jalan itu. Persis seperti Israel. Ketidakkudusan hidup mereka membawa mereka pada penghukuman dari Allah. Benar bahwa Allah menyediakan jalan untuk pulang. Tetapi untuk bisa melalui jalan itu mereka harus hidup dengan benar. Menjaga kekudusan hidup mereka. Saudara, menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan itu sangat memungkinkan. Karena dia telah menebus kita. Dia telah mengampuni kita. Sehingga kita punya kapasitas untuk hidup dengan benar. Menjaga kekudusan kita. Tapi kalau saudara terus berdosa, itu artinya memang pilihanmu sendiri untuk mau berdosa gitu. Saudara sendiri yang memilih untuk tidak menjaga hidupmu kudus. Itu sebabnya kenapa kau terus terpuruk dalam kesusahan hidupmu sendiri. Saudara, maka saya katakan tadi, sebenarnya ya apa yang membuat kita tidak bahagia atau tidak sukacita itu bukan karena penderitaan kita, bukan karena pergumulan kita. Tapi karena ketidakbenaran hidup kita, itulah yang merampas sukacita kita. Itu jelas sekali dikatakan oleh Yesaya pada bagian ini. Saudara, berita ini ditutup dengan sangat indah yang menjadi kesimpulan saya juga ya di slide yang paling terakhir. Kalau saya bisa menyimpulkan ya tentang apa yang dikatakan oleh Yesaya ini, dia katakan begini, ketika orang Kristen dapat menjalani hidup dengan kepercayaan penuh kepada Allah, tanpa sedikit pun keraguan dan dapat menjaga kekudusan hidupnya. Sesungguhnya mereka tidak perlu mencari sukacita itu. Karena sukacita itulah yang mengejar kehidupan mereka. Kata-kata ini hebat banget. Itu ada di ayat yang ke-10 yang terakhir. Dikatakan begini, bagian paling terakhir. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. LAI memilih memakai kata memenuhi mereka. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya bukan memenuhi, tapi overtaken. Itu artinya mengejar mereka. Jadi bukan kita yang nyari-nyari sukacita, tapi sukacita itu mengejar kita, saudara-saudara. Hebat banget perkataannya Yesaya ini untuk mengatakan bahwa sukacita itu tidak akan hilang dari kita. Bahkan sukacita itu mengejar kita. Kalau kita betul-betul satu tidak meragukan Tuhan. Jelas sekali kita yakin bahwa dalam iman Tuhan itu ada di tengah pergumulan kita. Dan yang kedua, kita menjaga hidup kita kudus, menjaga hidup kita benar. Sukacita itu yang mengejar kita.
bukan kita yang mengejar sukacita. Itulah berita Advent yang ketiga tentang sukacita. Saya harap saudara bisa mengerti, memahami ya, meskipun ini gak terlalu ringan ini khotbahnya ya, agak lumayan berat sedikit, tetapi saya percaya saudara bisa belajar tentang apa artinya bersukacita di dalam Tuhan di tengah pergumulan hidup kita. Dia ada dan dia tidak meninggalkan saudara, bahkan dia sedang merencanakan yang terbaik dalam hidupmu. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib ini Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kepada kami firman yang hidup ini. Firman yang mengajar kami dan mengubahkan kami. Dan hari ini kami belajar mengerti apa artinya bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.